teman-teman, selamat datang di rekaman Dialog Karir Mekari University dengan judul Strategi Sukses Mengelola Biaya dan Keuntungan Manufaktur. Sebelum kita masuk ke rekaman materi, aku ada sedikit informasi penting nih buat kamu. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memperdalam konsep perhitungan biaya seperti yang kita bahas di talk show ini, teman-teman bisa banget nih untuk melanjutkan pembelajaran di kursus Managerial Accounting, Cost Concept, Cost Behavior, and Cost Reporting. Kemudian kita juga ada nih kursus Managerial Accounting, Job Order Costing untuk kamu yang ingin mempelajari lebih lanjut untuk perhitungan biaya produk satuannya. Nah, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah untuk beli kursusnya ya. Terima kasih dan selamat menonton rekaman berikut. Sebelumnya perkenalkan ya, aku Jesslyn dari Mekari. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang nih buat teman-teman di webinar hari ini dengan judul Strategi Sukses Mengelola Biaya dan Keuntungan Manufaktur. Di mana hari ini kita akan ngobrol bareng nih sama satu narasumber yang keren banget yang ahli nih dalam bidang akuntansi dan keuangan. Nah, sebelum kita mulai sesi pada hari ini, boleh nggak sih teman-teman kayak share nama, domisili, dan perusahaan teman-teman, baik itu perusahaan tempat teman-teman bekerja ataupun bisnis sendiri, atau bagi teman-teman yang masih pelajar nih, boleh banget ditulis asal unitnya teman-teman di kolom chat box, supaya kita bisa saling kenalan dan siapa tahu nih bisa kolaborasi bareng di kemudian hari. Nah, kalau misalnya aku lihat di kolom chat nih, udah banyak nih yang ngisi. Thank you banget ya teman-teman. Udah sapa-sapa nih teman-teman lainnya di kolom chat box. Kalau di sini aku lihat ada Murtika, ada Ria, which is ini teman saya sendiri. Kemudian ada Kak Infinis, ada Kak Henry dari Jakarta, ada Kak Ronaldi, ada Meliza dari PT Berlian Laju Tangger. Kemudian ada Kak Abdul, ada Kak Firda, ada Kak Sabar Nur Irman. Halo semuanya. Ada Kak Kafel dari Bandung, Kak Nabila juga. Halo Kak. Kemudian ada Kak Adelia. Oke. Dan ada teman-teman yang lain nih. Sebelumnya thank you banget ya teman-teman udah memperkenalkan diri nih di kolom chat box kita. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti acara pada hari ini, teman-teman, aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang Mekari dan Mekari University ya. Jadi mungkin kayak teman-teman udah sering dengar nih apa itu Mekari, mungkin dari teman-teman dari rekan-rekan kerja ataupun dari komunitas yang teman-teman ikutin ataupun dari iklan ataupun kayak sosial media Mekari yang teman-teman ikuti gitu. Nah, mungkin aku sedikit memperkenalkan nih tentang Mekari dan produk Mekari sedikit lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau misalnya Mekari adalah penyedia solusi solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung beragam kebutuhan bisnis nih. Jadi kalau misalnya melihat dan familiar nih dengan logo-logo yang ada di layar teman-teman, ada Mekari Journal nih. Mekari Journal itu adalah aplikasi yang emang kita desain untuk kebutuhan akuntansi dan pelaporan keuangan jadi lebih mudah. Nah, kita juga ada nih Mekari Klik Pajak untuk kebutuhan perpajakan, lalu ada juga Mekari Talenta untuk kebutuhan HR dan payroll, kemudian ada Mekari Kontak untuk kebutuhan CRM dan pelayanan pelanggan, ada Mekari Sign untuk pengusahaan dokumen digital. Selain itu kita juga ada nih Mekari Flex, Mekari Capital, Mekari Assist, dan sebagainya. Wah, keren banget nggak sih Mekari kayak dari satu company aja tuh kayak udah bisa memenuhi seluruh kebutuhan bisnis untuk otomasi digitalnya gitu. Nah, kemudian apa sih itu Mekari University? Mungkin bisa di next. Nah, jadi Mekari University itu adalah media belajar ya teman-teman. Di sini kami menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi terbaik untuk membantu kalian berkembang tanpa batas. Jadi lewat Mekari University, teman-teman bisa mempelajari berbagai topik nih, mulai dari akuntansi dan keuangan, bisnis dan wirausaha, HR dan payroll, hingga software-software Mekari yang aku sebutin tadi. Jadi kayak nggak cuman software-software Mekari nih yang kita sediain di Mekari University, tapi juga ada program-program pembelajaran dengan berbagai topik yang bisa teman-teman pilih. Kemudian nih, teman-teman, bagi teman-teman yang merupakan dosen, akademisi, ataupun karyawan perusahaan yang sedang mencari program pelatihan yang tepat, kami di Mekari University juga menyediakan di corporate dan academy collaboration dengan berbagai perusahaan dan lembaga akademi di Indonesia. Lalu ada juga nih, kita ada aktivitas edukatif seperti Dialog Karir Mekari University. Iya, betul. Dialog Karir Mekari University yang teman-teman sedang ikuti saat ini. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan nih apa itu Dialog Karir Mekari University. Jadi Dialog Karir Mekari University ini adalah webinar atau talk show series yang kita adakan secara rutin dengan mengundang expert untuk membahas topik karir, bisnis, pengembangan diri ataupun dunia profesional.
Nah, jadi bagi teman-teman nih yang tertarik dengan program-program yang aku sebutin tadi, atau butuh informasi lebih lanjut, langsung aja yuk kunjungi website kita di unif.mekari.com atau pantengin sosial media kita ya. Kita ada di Instagram, Facebook, ataupun di LinkedIn ya. Jadi bisa langsung aja cek Mekari Unif atau Mekari University di sosial media teman-teman. Oke, next. Oke, next. Selanjutnya kita punya challenge spesial nih, teman-teman. Nah, karena dengan challenge ini kalian bisa dapetin satu kursus profesional gratis di Mekari University. Bebas mau ambil kursus apapun yang mana aja. Caranya mudah banget nih untuk menangkan challenge ini, teman-teman. Teman-teman cukup posting keseruan mengikuti Dialog Karir Mekari University hari ini di Instagram ataupun di LinkedIn dan dapatkan hadiah ini. Konten yang menarik itu akan jadi pemenang hari ini ya, teman-teman. Lumayan banget gak sih teman-teman bisa dapat beasiswa kursus, dan kalau misalnya udah selesai nih kursusnya, teman-teman bisa dapat sertifikat penyelesaiannya juga yang bisa teman-teman pamerin di LinkedIn ataupun ke perusahaan ataupun partner yang sedang teman-teman lagi incar gitu. Nah, jumlah vouchernya terbatas ya teman-teman. Jadi yuk boleh banget nih share insight yang teman-teman dapetin hari ini ataupun hal-hal berkesan yang kalian dapatkan selama mengikuti acara webinar hari ini. Lalu tag ke akun Mekari University, boleh di LinkedIn ataupun di IG. Untuk akunnya bisa banget nih dilihat di layarnya teman-teman. Kalau misalnya di Instagram bisa banget nih tag ke akun @mekariunif, ataupun kalau misalnya di LinkedIn bisa banget dicari Mekari University. Nah, jangan lupa di-mention ya teman-teman biar kita tahu kalau misalnya teman-teman udah posting dan berkesempatan untuk menang. Oke, mungkin boleh di next. Oke, kita akan masuk ke agenda pada hari ini teman-teman. Mungkin next lagi. Oke. Nah, seperti yang bisa teman-teman dilihat agenda pada hari ini kita akan mulai dari opening, kemudian akan dilanjutkan dengan talk show, talk show talk show kita dengan narasumber, kemudian dilanjutkan dengan discussion dan Q&A, lalu ditutup dengan closing. Oke, sebelum memulai sesi pada hari ini, jangan lupa untuk sampaikan feedback teman-teman terkait webinar hari ini ya lewat feedback form yang udah teman aku share di kolom chat box. Nah, dengan mengisi feedback form hari ini, teman-teman akan mendapatkan rekaman webinar dan e-certificate dari Mekari University. Nah, mungkin satu lagi nih perlu di-note teman-teman untuk mendapatkan sertifikat, perlu di-note kalau misalnya teman-teman harus ikutin acara hingga akhir. Kemudian pastikan untuk upload bukti kehadiran kamu yaitu screenshot halaman ini. Jadi kayak teman-teman tinggal screenshot aja halaman ini. Kemudian upload pada link yang telah terlampir nih yang teman aku kirimkan di chatbox atau pada bagian klaim sertifikat pada LMS teman-teman gitu. Oke, kalau misalnya ada yang belum paham boleh kayak share di kolom chatbox ya teman-teman. Jadi kayak tinggal screenshot aja, habis itu kayak klik link yang udah terlampir di chatbox atau pada bagian klaim sertifikat tinggal upload aja bukti kehadirannya gitu. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke sesi pada hari ini, teman-teman. Nah, untuk memulai sesi pada hari ini, aku izin memperkenalkan narasumber kita pada hari ini dulu ya. Jadi, seperti yang teman-teman bisa lihat nih di layar teman-teman, kalau misalnya kita udah kedatangan Kak Sally Devinaki. Jadi, mungkin aku sedikit memperkenalkan nih latar belakang beliau. Jadi, Kak Sally ini yang merupakan seorang profesional dengan jenjang karir gemilang nih, teman-teman, di mana beliau telah melalui berbagai pencapaian pendidikan dan pengalaman karir yang memukau. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang akuntansi di Universitas Tarumanagara dan melanjutkan pendidikan tingginya dengan meraih gelar master di bidang yang sama. Dalam perjalanannya di dunia karir, Kak Sally telah mengumpulkan pengalaman berharga yang nggak kalah luar biasa nih teman-teman. Pada tahun 2015, ia merupakan seorang dosen di Universitas Tarumanagara, di mana ia memberikan kontribusi berharga nih teman-teman dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian pada tahun 2016, Kak Sally mengambil tantangan nih sebagai konsultan pajak, sekaligus menjabat sebagai auditor di salah satu firma akuntansi terbuka, yaitu di KPMG Indonesia. Nggak berhenti sampai di situ nih teman-teman, gokil nggak sih? Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Kak Sally telah memegang peran penting sebagai Head of Mekari University, di mana Kak Sally terus berkontribusi nih dalam pengembangan pendidikan di Indonesia lewat Mekari University. Pengalamannya keren banget gak sih teman-teman? Gimana pengalaman akuntansi dan mengajar Kak Sally itu kayak keren banget, dan aku pribadi nggak sabar banget nih untuk dengerin langsung insight baru dari Kak Sally tentang topik hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil Kak Sally-nya. Hai Kak Sally, apa kabar?
Halo semuanya, apa kabar? Hai Jess. Oke, hai Kak, thank you banget ya Kak udah bersedia nih, padahal kayak lagi sibuk. Mungkin kayak menjelang Desember tuh kayak udah mendekati persiapan untuk awal tahun ya, tapi kayak Kak Selly tuh kayak menyempatkan waktu, kayak thank you banget ya Kak udah bersedia berbagi pada sore hari ini. Thank you juga udah Hmm. di-invite. Mhm. Oke, nah mungkin aku langsung aja kali ya Kak masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, tadi kan kita udah mendengar sekilas nih tentang kayak pengalamannya Kak Sally dalam bidang pendidikan dan karir. Nah, untuk mengawali sesi pada hari ini kayak boleh nggak sih sharing Kak kayak apa sih yang membuat Kak Sally ini itu tuh kayak tertarik untuk memilih karir di bidang akuntansi dan bagaimana sih perjalanannya hingga pada akhirnya tuh kayak bisa dibawa nih ke dunia pendidikan termasuk mengedukasi di Mekari University ini gitu. Hmm, oke. Berat malah pertanyaan pertama ya. Kenapa memilih akuntansi? Nggak ada alasan spesifik. Dulu memang pas memilih jurusan Mhm. kuliah ya lebih banyak mengarahkan ke akuntansi, jadi ya udah ambil akuntansi. Nggak ada spesifiknya. Terus kenapa ke pendidikan? Karena ternyata ketika tadi mungkin teman-teman juga lihat perjalanannya dari accountant, dari tax consultant, auditing, terus masuknya udah pendidikan terus. Nah, karena ternyata di tengah-tengah mungkin ibaratnya ketemu hal yang menarik lah ya, passion lah ya. Ternyata lebih cocok atau lebih senang tentang hal yang seperti berbagi ilmu, edukasi gitu ya, lecturing. Nah, jadi ya sekarang sampai sekarang juga masih di Mekah University untuk sharing insight ke banyak orang gitu sih. Wow, luar biasa banget. Wah, luar biasa banget sih Kak. Kayak wow dari mungkin dari awalnya akuntansi terus kayak ketemu passion terus kayak wow menarik sekali sih kayak ketika ngobrolin perjalanan dari awal Kak Sally sampai ke sekarang di Mekari University dan terus bersemangat untuk mengedukasi. Nah, mungkin langsung aja ya Kak ke topik hari ini. Nah, mungkin aku akan mulai dari satu artikel yang belakangan ini aku sering baca nih Kak tentang satu artikel itu dari Kemenperin pada Agustus 2023 lalu di mana disebutin nih di situ kalau misalnya di artikel itu disebutin kalau sektor manufaktur nih di Indonesia itu tuh menjadi salah satu pendorong utama bagi perekonomian nasional. Nah, ngelihat hal tersebut tuh kayak artinya tuh kayak sektor manufaktur itu lumayan prospek juga nih dan ada banyak nih lumayan pasarnya gitu. Nah, ngelihat demand-nya ini tuh kayak kalau misalnya nih punya perusahaan manufaktur, berarti tuh kayak kita harus memastikan proses produksi yang kita lakukan itu kayak berlangsung efektif dan efisien. Apalagi yang hubungannya sama keuangan nih, harus efektif dan efisien juga. Nah, sebenarnya untuk memulai pembicaraan hari ini kayak apa sih yang membedakan siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur dan jenis perusahaan lainnya, Kak? Oke, oke. Sebenarnya kurang lebih singkatnya udah sempat di-mention juga ya tadi ya oleh Jesslyn bahwa kalau manufaktur ya pasti relate-nya ke produksi. Nah, kalau aku jawab dari sudut pandang akuntansi, dari laporan keuangan ya, kalau secara akuntansi, itu pasti di sisi neraca itu akan ada tambahan di aset ya. Kalau mungkin jasa nggak ada begitu banyak aset, terutama persediaan tuh nggak ada. Tapi kalau retail itu udah ada tuh inventory karena ada jual beli barang, barang yang dibeli kemudian dijual lagi. Nah, kalau manufaktur ada lagi tambahannya. Jadi selain inventory, di dalam inventory itu ada banyak komponen lagi. Jadi ada bahan baku, ya kan, terus ada bahan penolong, ada supplies dan sebagainya. Karena dalam produksi berarti ada bahan mentah yang diproduksi jadi barang jadi. Nah, berarti di neraca itemnya bertambah. Nah, itu satu. Kemudian di sisi lainnya di laba rugi berarti akan muncul juga biayanya. Karena pada akhirnya semua cost kan akan jadi expense ya. Nah, di laba rugi itu juga akan muncul biaya untuk COGS atau sebelum masuk COGS, COGM ya, cost of goods manufactured. Setelah terjual jadi cost of goods sold gitu. Nah, itu juga akan muncul. Jadi, cost secara akuntansi itu sih perbedaannya. Dan secara realnya operasionalnya apa yang berbeda? Pasti kalau sebelumnya jasa nggak ada yang namanya gudang, kalau retail ada gudang, kalau produksi nambah lagi. Ada fungsi bagian produksi. Dan kalau ada produksi biasanya ada lagi quality control gitu ya untuk memastikan produksinya bagus. Sehingga dari sana kita tahu akan ada namanya fungsi produksi, ada namanya fungsi quality control, ada manajemen persediaan gitu. Jadi semakin luas di manufaktur. Mungkin itu ya kurang lebih sedikit perbedaannya. Ah, I see. Oke. Berarti kalau misalnya aku rangkum kayak lebih kompleks ya Kak untuk
versi yang manufakturnya dari sisi siklus akuntansinya itu sendiri kayak seperti yang tadi Kak Sally sebutin kayak dari siklus laba rugi berarti kayak ada nambahin eh, fungsi biaya COGS, COGM dan sebagainya. Kemudian juga ada fungsi-fungsi yang berbeda nih dari kayak siklus-siklus lainnya seperti kayak ada fungsi produksi, fungsi quality control dan lain-lainnya gitu ya. Nah, Ya. eh, mungkin kayak mau nanya lagi nih Kak, kayak apa sih yang biasanya jadi tantangan yang sering muncul dalam pengelolaan biaya dan keuntungan ini di bisnis manufaktur? Oke, tantangan ya. Nah, mungkin ini dari beberapa kali. Jadi selain sebelumnya handle audit di perusahaan di apa ke AP firm, sempat freelance juga ya ke beberapa bidang dan dari sana aku mungkin ini nggak sesuai riset secara global tapi kayak menurut observasi aku aja gitu ya beberapa tantangan. Nah sebelumnya sempat handle beberapa bidang manufacturing baik ketika audit ataupun ketika freelance handle langsung ya teman yang mungkin punya pabrik dan sebagainya ketika dia mau mulai rapi-rapih ya ibaratnya laporan keuangan apa sih yang mesti jadi kendala gitu. Sebelumnya sempat handling beberapa kayak perusahaan gold plating, perusahaan pabrik baja, terus ada garment juga, retail ya. Mungkin dari sana ya, aku mengambil beberapa tantangan gitu. Pertama yang pasti yang paling sering banget aku dengar sampai mereka butuh konsultasi atau perbaikan SOP gitu ya. Yang paling utama itu COGS. Hitung COGS emang rumusnya simple ya, simple tapi ketika dipraktekkan dalam setiap manufaktur itu rumit gitu. Contoh sebenarnya kalau kita ambil konsep bikin baju COGS-nya itu terdiri dari apa aja gitu ya. Oh ya udah simple kain, benang dan sebagainya. Nah, tapi dalam produksinya itu sangat rumit. Baju modelnya ada sekian puluh, sekian ratus dalam satu pabrik. Benang juga ada sekian tipe gitu ya. Kain juga coraknya dan sebagainya. Nah, itu yang membuat COGS itu sangat sulit dihitung secara akurat. Belum lagi labornya ya, tenaga kerja. Belum lagi biaya-biaya pabriknya. Nah, itu pertama paling utama COGS. Beberapa tantangan lain pastinya di dalam operasional ya, bahan baku. Tahu ya, Jesslyn, kalau misalnya ekonomi lagi inflasi, semua pada panik. Kenapa? Ya itu, bahan baku harganya biasanya naik gitu. Atau tiba-tiba bahan baku kualitasnya turun, berarti itu pengaruh ke kualitas produksi kita. Nah, fluktuasi harga bahan baku dan fluktuasi kualitas bahan baku dari supplier itu sangat jadi tantangan di perusahaan manufaktur. Terus tenaga kerja, kita semua tahu ya, UMR naik terus, tapi apakah em, prospek usaha atau financial performance dari sebuah usaha juga ikut mengikuti inflasi? Kalau enggak kan berarti bisa-bisa nggak ketutup tuh biaya tenaga kerja. Itu juga jadi challenge. Dan beberapa challenge lainnya kayak quality control, persaingan harga, kita udah produksi semaksimal mungkin, tekan biaya, kita jual cuman marginnya kecil. Itu pun nggak berhasil bersaing dengan pesaing gitu ya. Nah, itu juga jadi challenge. Terus inventory management, tantangan teknologi, belum lagi ya, tantangan teknologi. Kita udah bikin produk, terus tiba-tiba muncul produk lain dengan kecanggihan teknologi yang lebih bagus. Nah, gimana kita bersaing gitu. Supply chain management juga sering jadi tantangan juga ya. Jadi yang tadi, kalau tiba-tiba supply-nya stop, itu gimana? Suppliernya tiba-tiba hilang atau tiba-tiba nggak oke kualitinya dan sebagainya. Nah, mungkin itu sih beberapa item tantangan, pasti masih banyak lagi ya regulasi dan sebagainya. Cuman itu beberapa yang sering aku temui gitu. Sih Kak, berarti kalau misalnya aku rangkum nih dari sekian banyak nih yang tadi Kak Sally sebutin, berarti kayak tantangannya itu ada menghitung COGS yang lebih kompleks dari yang biasanya gitu kan. Yang tadi Kak Sally contohin, misalnya kayak baju gitu kan, mungkin kayak je- jenis benangnya itu ada beragam ada beragam banyaknya gitu kan. Kemudian fluktuasi harga dan kualitas bahan baku, kemudian harus juga nih mikirin biaya tenaga kerja, quality control dan dari segi suppliernya gitu. Dan masih banyak nih tantangan-tantangan lainnya gitu. Nah, menanggapi hal tersebut, kayak apa sih yang sebenarnya kayak harus dipahami dalam pengelolaan biaya dalam sebuah perusahaan manufaktur ini, Kak? Oke, em, banyak ya pasti biaya itu sebenarnya luas banget. Mungkin untuk teman-teman yang kuliah, teman-teman udah tahu lah biaya itu ada banyak. Tapi untuk orang awam tuh
kadang mereka mengertinya biaya sebatas mengeluarkan uang untuk beli sesuatu, udah itu biaya. Nah, padahal konsep biaya itu sangat luas ya. Jadi, apa yang perlu diketahui dari pengelolaan biaya? Pasti pertama konsep biaya. Nah, konsep biaya, terus klasifikasi biaya. Terus biaya itu punya behavior loh, punya perilaku. Kayak manusia biaya juga punya perilaku gitu. Itu juga perlu dipahami. Dan seterusnya. Nah, dari memahami itu baru kita bisa kelola biaya dengan baik dan bisa pada akhirnya menurunkan biaya gitu. Contoh, salah satu konsep ya mungkin ya, saya juga ada course di Mekah University tentang biaya. Nah, in detail mungkin bisa di sana, tapi nggak mungkin saya jelaskan semuanya di sini ya, karena sangat banyak. Jadi mungkin satu konsep yang pengen saya raise up ya, yang paling sering banget eh, orang salah gitu, konsep biaya antara biaya dan beban. Kalau dalam bahasa Inggris berarti cost dan expense. Nah, itu berbeda ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah juga udah mulai pernah mempelajari ini, tapi ketika prakteknya itu kalau teman-teman alami sendiri itu besar banget manfaatnya ketika teman-teman nyemplung di dunia akuntansi, operasional gitu ya. Contoh, orang sering sering salah tuh ketika dia membeli bahan baku, banyak ya, tapi nggak semua. Banyak yang beli bahan baku itu langsung semua dianggap sebagai beban. Ketika dia beli bahan baku, maka dia masukkan ke laporan keuangan ini adalah biaya beban bahan baku. Terus mengurangi revenue. Revenue-nya misalnya 100 juta. Dia membeli bahan baku 10 juta. Nah, bahan baku semua 10 juta ditaruh di sana. Jadi revenue dikurangin bahan baku 90 juta profit. Nah, itu salah. Jadi ketika kita beli bahan baku, itu namanya cost. Cost itu bisa terdiri dari expense. Jadi cost tidak selalu expense, tapi expense selalu adalah cost. Cost itu biaya. Nah, kalau misalnya kita beli bahan baku itu harus masuk jadi aset dulu. Ya, jadi cost itu bisa jadi aset, bisa jadi expense. Apa yang membedakan? Jadi, kalau biaya yang kita keluarkan terus nggak ada gunanya lagi, habis dalam periode tersebut, nggak ada masa manfaat di masa depan ya, itu berarti expense, beban. Tapi kalau kita keluarin uang, terus kita dapat sesuatu yang itu punya manfaat di masa depan. Nah, itu baru berarti aset gitu. Jadi ketika beli bahan baku nggak boleh expense, kita harus aset dulu. Aset itu dalam periode berkalanya ketika sudah masuk produksi, produknya dijual, nah itu baru masuk ke expense. Nah, itu yang paling sering salah yang menyebabkan laporan keuangan itu ruginya terlalu banyak. Karena itu ya, orang salah mengasumsikan semua uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu itu expense. Padahal kalau kita mendapatkan sesuatu masih ada manfaatnya, itu harus aset dulu. Semua aset pada akhirnya akan berubah jadi expense, tergantung lama dan cepatnya ya. Yang paling lama kan pasti fixed asset, inventory ya tergantung penjualan gitu. Nah, kurang lebih itu konsep biaya salah satunya dari sekian banyak. Kemudian klasifikasi biaya juga harus diketahui, mana biaya produksi, mana biaya pemasaran, mana biaya administrasi. Nah, itu semua harus dipisahkan gitu. Biaya produksi nantinya akan masuk ke COGS ketika produknya terjual. Biaya pemasaran mau sampai kapanpun nggak akan masuk ke COGS dan sebagainya. Ya, itu klasifikasi dan untuk behavior ya, perilaku biaya. Biaya itu ada yang fix, ada yang variabel. Nah, semua konsep itu harus diketahui dulu sebelum bisa mengelola biaya dengan efektif dan efisien. Mungkin kira-kira itu ya singkatnya ya. I see. Thank you, Ci, untuk jawabannya. Nah, berarti kalau misalnya aku rangkum ada tiga nih yang tadi Kak Sally sebutin. Berarti ada hal-hal yang harus dipahami dalam pengelolaan biaya. Yang pertama konsep biaya, klasifikasi biaya, kemudian ada perilaku biaya nih yang harus diperhatikan. Nah, mungkin aku akan maju ke next question nih, Kak. Di mana kayak semua bisnis kayak pasti menginginkan keuntungan yang maksimal kan ya, dengan cara mengurangi biaya, terutama kayak mengurangi biaya produksi, which is kayak dalam hal ini tuh kayak mengurangi biaya biaya bahan baku secara langsung. Tapi kayak tetap pengen nih menjaga kualitas barang. Menurut pandangan Kak Sally gimana sih menanggapi hal ini? Possible nggak sih kita mengurangi biaya tapi itu kayak tetap menjaga kualitas barang ini? Oke, oke, susah-susah gampang ya jawabnya. Hmm, ngurangin biaya itu susah ya. Jadi kalau orang bertanya, emang gimana caranya cuman dengan akuntansi biaya bisa berkurang? Nah, itu konsep yang mungkin perlu dilurusin sedikit ya. Akuntansi itu bukan bisa bikin biaya berkurang, tapi akuntansi itu bisa membantu sebuah perusahaan menghitung biaya dengan lebih akurat, sehingga kemungkinan besar biaya itu tidak sebesar
biaya yang tadinya dihitung sebelum dengan akuntansi yang tepat. Nah, mungkin kira-kira itu ya kalau dari sisi akuntansi. Jadi kalau mau jawab gimana caranya kurangin biaya tanpa kurangin kualitas, ya itu jawabannya mungkin akan lebih banyak teknis. Misalnya, perbaiki dulu rantai pasokannya, supply chain-nya. Carilah supplier yang paling murah, kualitasnya tetap bagus. Atau kalau bahan baku A yang kita selama ini pakai itu mahal, kita coba cari bahan baku B substitusi yang lebih murah, tapi menghasilkan output yang baik. Ya kurang lebih itu ya, teknis. Kemudian eh, menggunakan rumus economic order quantity. Nah, ini nyambung ke inventory management ya. Nah, ini ada juga sih course di Makar University itu tentang inventory management. Aku ada sampaikan juga tentang rumus economic order quantity. Ini adalah rumus untuk membantu orang mengoptimalkan cost. Jadi kalau kita sekali beli barang itu banyak, kita akan hemat ongkos kirim. Ya, ongkos kirim hemat. Tapi bayangin kita kalau sekali pesen banyak, kita harus punya gudang yang cukup untuk nyimpan semua barang itu. Gudang itu kan nggak murah ya, apalagi kalau kita jualan barang besar. Kita harus sewa gudang, barangnya harus di-maintain. Nggak mungkin kita beli barang terus dibiarin gitu aja. Nanti misalnya ada, kalau makanan apalagi ya expired date, terus ada ya hama lah ya, tikus dan segala macamnya. Nah, itu biaya penyimpanannya sangat tinggi. Tapi kalau kita mesennya dikit-dikit supaya biaya gudangnya nggak tinggi, berarti mahal di ongkir. Nah, di situ tuh mungkin bagi orang awam ini terdengar sepele ya. Padahal dalam industri manufaktur ataupun retail itu memakan cost yang sangat tinggi. Jadi nggak main-main kita ngomong pesen sering atau simpan lebih banyak ya gitu. Nah, itu bisa sampai ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta gitu ya kalau kita ngomong skala manufaktur yang sangat besar. Nah, ada satu rumus yang pasti bukan saya yang menciptakan ya, tapi saya ada menyampaikan tentang rumus economic order quantity untuk orang bisa menemukan titik tengah antara biaya menyimpan dan biaya memesan. Nah, itu ada tuh. Di situ itu beneran bisa mengurangi biaya eh, produksi ya pada akhirnya gitu. Kemudian efisiensikan proses produksi, flow produksi mana yang nggak efisien, apa yang bisa di-merge, apa yang perlu dipisah, terus bagaimana mencari tenaga kerja yang bagus untuk produksi supaya cost-nya nggak terlalu tinggi, apakah bisa mengganti tenaga kerja dengan mesin gitu ya. Terus juga terapkan internal control, pengendalian internal supaya apa? Kecurangan nggak sering terjadi, kesalahan nggak sering terjadi. Karena ini faktor kedua lah ya bisa dibilang yang bikin cost tinggi itu ya kurang lebih kalau nggak karena kesalahan, kecurangan itu sering terjadi di gudang ataupun di produksi itu area yang paling rawan ya pencurian, terus apalagi kalau barangnya itu value-nya tinggi gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dengan cara kita menjual scrap. Scrap itu barang yang diproduksi tapi cacat. Mungkin singkatnya kayak gitu, tapi maknanya lebih banyak lagi. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengurangi biaya. Contoh kayak jual scrap itu tadinya tinggal kita buang aja, tapi kita olah supaya bisa dijual lagi. Nah, itu cara-cara untuk mengurangi biaya ataupun meningkatkan keuntungan. Nah, itu teknis. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke perhitungan ya, mungkin itu ya Jess ya, kok secara teknis ya. Nah, ini mungkin kalau untuk perhitungan saya coba share screen kali ya ke teman-teman. Oh ya, kira-kira waktu saya masih cukup berapa lama ya untuk Masih bisa 5 sampai 10 menit sih, Ci. oke, Mm-mm. Nggak cukup. Oke, kelihatan ya, ini Excel sheet saya. Oke, kita coba ya, teman-teman. Mungkin kita akan coba masuk agak teknis. Tadi saya menjawab dari sisi teknis, gimana mengurangi biaya secara operasional. Sekarang saya mau sedikit menggambarkan bagaimana sih mengurangi biaya sebenarnya yang tidak literally mengurangi, tapi dari proses perhitungan yang lebih akurat, kita bisa melihat biaya kita tuh seolah-olah berkurang gitu ya. Contoh nih, untuk menghitung biaya produksi kita kan pasti pertama bahan baku ya, kedua tenaga kerja langsung. Nah, ini juga ada konsepnya ya teman-teman. Kalau ada yang bingung kenapa tenaga kerja langsung, kenapa ada langsungnya. Nah, itu ada konsepnya juga. Tapi cukup panjang, nanti bisa baca di course kalau ikut course-nya. Terus ada lagi factory overhead. Ini adalah biaya-biaya lain di pabrik. Saya mungkin ambil sedikit aja ya, karena biaya banyak sekali. Contoh bahan penolong.
Terus misalnya biaya pemeliharaan mesin. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira ya. Jadi unsur dalam sebuah biaya produksi ada tiga utamanya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Overhead pabrik itu banyak sekali ya di dalamnya. Realnya nggak mungkin cuma dua. Ada bahan penolong, ada tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan mesin lah, depresiasi mesin, biaya satpam, dan sebagainya. Itu semua masuk ke produksi. Nah, mungkin semoga teman-teman yang mungkin belum paham, di titik ini teman-teman baru tahu gitu ya. Oh, ternyata biaya satpam pun itu jadi cost-nya produk gitu. Itu masuk ya ke FOH. Jadi itu yang kadang orang sering salah juga gitu. Terus misalnya kita bikin ya produk. Produk misalnya ada yang model A dan model B. Nah, ini orang kalau baru ibaratnya develop pabrik, terus nggak mau terlalu pusing dengan accounting, biasa menyatukan semuanya jadi satu. Contoh nih, kita taruh biaya bahan baku 1.900.000 misalnya ya. Ini saya asal dulu aja. Tenaga kerja langsung 1.250.000 misalnya. Kita nggak ngomong periode bulanan atau tahunan dulu ya. Terus bahan penolong eh, misal 220.000 ya. Pemeliharaan mesin 1.050.000. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus kita tambah semuanya. Asumsikanlah seperti ini. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat total cost-nya 4 juta sekian. Nah, biasanya sesimpel gini. Sorry. Simpel gini ya. Berarti ini total biaya. Terus misalnya outputnya ya. Output barangnya kita dapat 100 piece. Model A maupun B. Nah, maka kita dapat cost per unit, tinggal bagi aja. Nah, di awal kita akan dapat 44.200 cost per unitnya. Terus misalnya dengan seperti itu, maka kita jual nih. Misalnya cost sama dengan 44.200 ini per unit. Kita jual dengan price udah 50.000. Maka kita dapat profit sekian ya. Ini untuk model A dan B. Pada kenyataannya, model A dan B ini namanya juga modelnya beda. Pasti menggunakan bahan baku, cenderung ya, nggak pasti, cenderung menggunakan bahan baku yang berbeda juga. Nah, seharusnya dalam akuntansi yang tepat ya, kita harus memisahkan antara model A dan model B. Model A dan model B. Misalnya, ini juga pakai sistem, ini kesalahan kedua yang meskipun lebih akurat tapi tetap salah gitu ya. Ini aku kasih contoh. Contohnya, misalnya model A itu pokoknya sama B bandingannya 1:2 deh. Dia pakai bahan baku pukul rata. Yang A itu berarti 1/3 dari total biaya ya. Misalnya seperti ini. Yang B itu 2/3. Udah pukul rata aja. Pokoknya begini. Nggak mau pusing. Nah, biasanya gitu. Nah, dapatlah angka sekian. Ya kan? Terus kita total lagi. Ya kan? Total biaya. Nah, terus simpelnya ya kan output tadi 100 ya. Sekarang kita ibaratnya model A kita dapat 50 piece, model B 50 piece. Hanya dengan kita bikin proporsi, kita udah bisa melihat, oh ternyata cost-nya model A tuh 29.000, model B 58.000. Apa akibatnya? Ini dari segi perhitungan biaya ini. Nah, sorry. Kalau kita hitung, maka cost-nya model A itu 29.000. Cost-nya model B 58.000. Kalau kita jual dengan harga yang kita tahu di awal, yang terjadi adalah ternyata selama ini model A untungnya terlalu banyak, model B rugi loh, gitu. Nah, ini yang suka bikin kalau kita bikin perhitungan yang akurat, kita akan tahu mana keputusan kita yang selama ini salah. Pantas aja model B, enggak, pantas aja model A ini nggak laku ya, misalnya. Kenapa? Karena ternyata di pasaran orang-orang tuh ngejual cuma dengan harga 30.000 atau 35.000, kita jual 50.000. Terus model B kita jualnya murah banget, makanya ini laku terus. Padahal kita nggak sadar kita tuh lagi rugi loh. Ini tinggal hitung aja 8.000 misalnya kita jual 10 juta piece, ruginya berapa? Nah, bisa bayangin ya pentingnya menghitung biaya dengan tepat tuh apa. Nah, ini model kedua. Tapi ini tetap nggak terlalu tepat ya. Aku coba buat satu lagi.
Mungkin ini aku kasih sedikit. Semoga masih cukup ya waktunya. Tipe satu, ini cost production 2. Nah, aku coba bikin satu lagi cost production tipe 3. Tapi tipe 3 ini adalah yang mendekati ideal ya. Jadi kita perlu bikin detailnya dulu. Contoh, sebenarnya bahan baku itu setelah, ini yang sering ketika orang konsultasi, aku akan tanya detail dulu gitu. Ya, jadi misalnya bahan baku itu ternyata ada 2 jenis, tapi dalam kenyataan nggak cuma 2 ya teman-teman. Bahan baku tuh aslinya banyak banget. Ternyata di bahan baku ada 2 jenis. Ada nih aku pernah handle garment, dia butuh bikin karet untuk baju ya. Dia butuh latex, misalnya kita sebutlah bahan baku X dan bahan baku Y. Ternyata dia punya 2 bahan baku, selama ini dipukul rata aja gitu sama dia. Ya, butuh latex dan butuh benang. Nah, itu yang harus ditelaah lagi. Oke, anggaplah 2. Terus tenaga kerja. Kita simpel aja lah, ini cuma 1. Ini aku copy aja ya. Tenaga kerja langsung, bahan penolong, pemeliharaan. Oke. Nah, untuk model A sama untuk model B, itu pemakaiannya beda. Jadi nggak bisa main pukul rata 1:2 gitu. Misalnya, ini saya buat deh. Anggaplah untuk model A, itu kita butuh 1 piece bahan baku X per 1 quantity model A. Untuk bikin model A, kita butuh eh, 2 piece lah ya, misalnya bahan baku Y. Untuk bikin model B, kita butuh bahan baku X 1 piece, untuk Y-nya misalnya 3 piece. Terus tenaga kerja langsung misalnya untuk bikin satu produk model A, kita butuh 2 jam kerja manusia. Untuk model B misalnya kita butuh 3 jam. Bahan penolong itu kita misalnya butuh 1 meter lah. Anggaplah ini bahan penolongnya apapun lah ya, misalnya 1 meter per unit. Untuk model B saya kira-kira 1,2 ya, 1,2 meter per unit. Pemeliharaan mesin misalnya kita butuh untuk A 2 jam, untuk B 4 jam. Ya, ini kuantitinya saya nggak hitung ya, saya nggak tulis ya, piece atau meter atau apapun. Nah, misalnya untuk bahan baku X, kita taruh harga 4.000, 6.000, 5.000, 2.000, 2.500. Ini asal dulu ya teman-teman, nggak ada orang yang kerja 1 jam dibayar 5.000 ya. Ini asal hitung dulu. Nah, ini kita sudah bikin perhitungannya yang lebih akurat. Price per quantity lah kita sebutnya. Nah, untuk cost production model ketiga, kita harus merumuskan ini gitu supaya lebih akurat. Nah, ini yang kita bisa katakan eh, mendekati yang namanya ABC based costing, kalau teman-teman pernah dengar ya. Tapi ini masih sederhananya, activity based costing lebih dalam lagi. Contoh ya, bahan baku X, maka kita akan butuh 1 bahan baku X dikali price per quantity-nya sekian. Ya, ini aku rumusin biar cepet ya. Oke, kita rumusin ya. Ini berarti bahan baku sampai pemeliharaan mesin. Nah, sorry. Oke, udah benar ya. Nah, udah segini. Sekarang tinggal kita totalin. Sebentar ya. 1,4. Oke, 33. Oh ya, oke. Kita nggak perlu bagi lagi karena sudah per unit ya, teman-teman. Jadi ternyata per unitnya sekian dengan cara yang ketiga. Cara ketiga adalah kita membagi, jadi bahan baku nggak cuma 1:2, tapi benar-benar di trace ke bahan baku X berapa, bahan baku Y berapa, dan seterusnya. Ternyata kita dapat model A secara akurat kita hitung, cost-nya tuh 33.000, model B 49.400. Kalau kita buat lagi di sini, maka beda lagi hasilnya. Ya, nah harga misalnya sama, tetap 50.000. Nah, kelihatanlah ternyata tetap aja dengan cara yang lebih akurat, tapi dengan asumsi ini ya. Ternyata tetap aja model A itu kita jual terlalu
mahal. Model B kita jual terlalu murah, misalnya seperti itu. Nah, ini yang mempengaruhi yang namanya decision making, kita harus taruh price berapa. Oh, misalnya ya, mungkin kalau pembetulannya, kita mau margin 20% lah. 20% dari biaya. Misalnya dari biaya kita naik 20% lagi. Ya udah, harga jualnya sebesar itu aja ditambahnya. Ternyata sebaiknya model A dijual 39.000, model B dijual 59.000. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman lihat nih di total sama 82.400, 8 ya beda dikit ya, 8288 ya. Ini kan kali 100 ya. Nah, ini kurang lebih sama sebenarnya totalnya. Tapi ketika dialokasi dengan lebih tepat, ini harganya keputusannya beda gitu. Kita akan dapat keuntungan yang lebih tinggi kalau kita bisa menghitung biaya dengan lebih akurat. Kurang lebih gitu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas gambarannya. Gitu. Oke, oke Kak. Thank you penjelasannya nih. Aku tiba-tiba kayak kepikiran satu pertanyaan nih Kak. Kayak Mm-mm. kalau misalnya nih ada perusahaan yang kayak sistemnya tuh kayak made by order, itu tuh kayak berarti lebih sulit dong perhitungannya karena kayak secara produk dibuatnya tuh kayak satuan dan harus customize gitu kan ya. Karena kayak kita menyediakan kayak produk customize nih. Berarti harus ada tenaga tenaga kerja khusus, terus kayak bahan baku dan overhead yang berbeda juga. Kayak berarti lebih susah dong ya, Kak? Iya, bener, betul. Akan lebih rumit tapi nggak lebih susah. Jadi cuman beda metodenya aja. Nah, kalau dalam akuntansi ada yang namanya proses costing, ada yang namanya job order costing. Kebetulan sesuai dengan pertanyaan itu, ada lagi course di Mekah University untuk menjawab job order costing. Ya, jadi kalau produksi secara massal itu kita pakai sistem pengelolaan biaya yang namanya proses costing, di mana biaya itu dikumpulin dulu per departemen gitu ya. Kurang lebih mirip seperti yang tadi aku hitung, tapi yang tadi simpelnya. Nah, kalau job order costing, kita harus menghitung bukan per departemen, tapi per pesanan. Jadi benar-benar setiap ada orang yang order, kita hitung dulu. Ini dia akan pakai bahan baku apa aja, tenaga kerjanya apa, dan lain-lain, baru kita tentukan biayanya berapa. Nah, itu job order costing. Jadi yang agak sulit di job order costing itu menghitung biaya overhead. Kenapa? Karena biaya overhead itu biasanya terjadi bulanan ya. Contoh, kita bayar pemeliharaan mesin. Kalau waktu itu saya menangani teman yang punya pabrik garment, dia bilang ini, mesin itu biayanya banyak banget. Jadi, gue mau bikin latex nih, gue mau bikin karet, settingannya untuk karet yang 2 inci itu gue harus panggil orang untuk setting mesinnya dulu. Nanti pas jadi 3 inci, manggil orang lagi untuk setting lagi mesinnya. Sekali manggil 500.000 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita biasanya bayarnya tuh satu periode. Nggak mungkin dong kita setiap hari ganti-ganti settingan mesin. Untung banget ya si tukang setting mesin. Kita akan pakai dalam waktu misalnya 1 bulan, 2 bulan, baru ganti setting dan sebagainya. Nah, itu biaya terjadinya dalam satu periode, tapi kalau job order costing, tiap pelanggan itu akan beda-beda. Nah, gimana cara kita mendistribusikan fixed cost atau biaya yang bulanan ke masing-masing pesanan. Nah, itu cukup panjang ceritanya, jadi akan ada di course job order costing kalau teman-teman kira-kira butuh knowledge tentang itu. Tapi intinya adalah kita akan mengassign FOH itu dengan FOH yang diperkirakan atau kita sebutnya FOH applied, FOH estimasi. Di mana dari satu biaya, satu kumpulan biaya dalam satu periode, kita bikin estimasi dulu ke masing-masing pesanan berdasarkan cost driver. Ya, cost driver itu ada istilah lagi ya, jadi teman-teman bisa pelajari di cost konsep juga. Cost drivernya apa? Oh, jam mesin atau oh output, oh jumlah benang atau sebagainya. Nah, dari cost driver kita bisa estimasi FOH-nya. Jadi nantinya ketika seperti yang Jesslyn tanyakan ya tentang perpesanan, kita akan hitung cost per pesanan. Jadi per pesanan Ibu A, berapa bahan baku, berapa tenaga kerja langsung, berapa FOH. FOH-nya itu diestimasi. Ada 5 komponen FOH dan lima komponen FOH itu masing-masing cost drivernya jam mesin, eh, jam kerja, biaya input, dan sebagainya. Nah, baru dihitung. Setelah dihitung, maka dapat tadi ya total cost-nya berapa, dan itulah yang jadi cost yang biasanya jadi acuan untuk penentuan harga. Nah, itu pun yang agak beda ya, Jaslyn. Kalau misalnya kita menghitung dengan sistem made by order,
dengan sistem produksi massal. Kalau produksi massal, kita tentukan harga di awal. Tapi kalau made by order, sesuai dengan made by order, biasanya kita hitung dulu biayanya. Jadi tahu dulu pesanan, hitung dulu biaya, baru tentuin harga jual. Nah, itu kenapa penting banget untuk tahu cara menghitung biaya di job order costing. Karena kalau sampai salah hitung biaya, kemungkinan besar akan salah juga tentuin harga jualnya. Gitu. Kurang lebih singkat gitu ya. Mungkin semoga bisa dipahami ya sama Jason dan teman-teman untuk penjelasan sih. Oke. Oke, thank you Kak. Berarti kalau misalnya aku simpulin nih, kalau misalnya gini, kita mau menghitung biaya produksi untuk pesanan massal atau dalam jumlah banyak, itu tuh kayak bisa banget nih untuk pakai proses costing. Tapi kalau Mm-mm. misalnya nih untuk menghitung biaya produksi untuk pesanan khusus ataupun satuan, itu bisa pakai yang namanya job order costing untuk menghitung biaya per pesanan ya. Oke. Ya, Nah, mungkin untuk pertanyaan penutup nih, tadi kan kita udah bicara nih tentang biaya dalam manufaktur gitu. Kira-kira ada referensi nggak sih dari Kak Sally kalau misalnya mau belajar konsep biaya ini lebih lanjut itu bisa kemana gitu? oh karena ini relate banget dengan beberapa course yang memang sempat dibuat di Mekar University ya. Jadi untuk awal mungkin aku akan rekomend teman-teman ambil kursus di Mekar University ya. Jadi ada beberapa course yang cukup relate ya. Course konsep itu yang paling relate dengan apa yang kita bicarakan. Bagaimana kita benar-benar kenal dulu nih sama si cost itu siapa sih, dia tuh apa, bagaimana cara menaklukkan cost itu. Nah, itu di cost konsep. Kemudian teman-teman juga bisa ya mempelajari tentang job order costing kalau mungkin bisnisnya teman-teman itu relate ke made by order system, bukan yang produksi massal gitu. Terus untuk pastinya setelah produk itu jadi, pasti harus di manage ya inventory-nya. Nah, itu juga ada inventory management. Tapi lebih dari itu, teman-teman highly recommended untuk teman-teman belajar lagi banyak ilmu lain. Tentunya untuk sampai bisa mengerti sampai ke yang tadi ya, job order costing, cost accounting, itu teman-teman perlu mengerti dulu yang namanya basic financial accounting gitu. Terus setelah itu baru teman-teman belajar cost concept dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk di area cost accounting atau managerial accounting. Cost accounting dan managerial accounting itu adalah accounting untuk area internal perusahaan. Jadi sistemnya lebih fleksibel, lebih kompleks kadang ya. Kalau basic financial accounting itu yang kita ikut sama standar akuntansi SAK. Tapi kalau cost accounting, managerial accounting itu nggak ada standarnya. Tergantung perusahaan mau bawa kemana, tinggal diikutin aja. Nah, itu banyak sekali referensi selain courses, bisa juga cari buku ya. Kemudian banyak juga sertifikasi profesional secara internasional yang relate ke manajemen accounting, cost accounting gitu ya. Terus juga teman-teman perlu pelajari tentang SOP ya. Tadi banyak banget yang relate dan SOP. Dengan teman-teman tahu SOP, teman-teman akan lebih kenal apa itu bahan baku, tenaga kerja langsung, tidak langsung, mana yang masuk biaya pemasaran, mana yang biaya produksi, dan sebagainya. Kalau nggak salah si SOP ada juga course-nya ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut juga bisa mempelajari itu. Kurang lebih itu sih. Tapi kalau untuk spesifik ke manufaktur, bisa cari beberapa course di Mekar University juga dengan keywords manufaktur itu harusnya ada gitu ya. Mungkin itu sih, Jess. Oke, thank you banget Kak untuk jawabannya, jawaban insightful-nya. Nah, boleh dong untuk menutup sesi talk show hari ini, boleh dong kasih emot terbaik buat Kak Sally hari ini. Thank you Kak Sally. Nanti kita ketemu lagi pas Q&A ya. Oke. Oh, oke. Tadi Kak Sally sempat mention sedikit nih tentang job order posting dan pembahasan kita tuh kayak nggak jauh dari yang namanya managerial accounting nih, yang khususnya itu kayak bicara tentang cost concept. Nah, di Macquarie University itu kayak seperti yang Kak Sally tadi bilang kayak highly recommended banget nih untuk explore kursus-kursus akuntansi di Macquarie University gitu kan ya. Nah, pantengin terus informasi dari aku untuk lebih lengkapnya ya teman-teman untuk dapetin informasi dan promo menarik dari Macquarie University. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A nih, aku mau ingetin nih ke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya nih ke narasumber, itu kayak boleh banget kok kayak ngirimin pertanyaan teman-teman ke Q&A box yang ada di bawah nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di layarnya teman-teman, itu kan ada 3 tombol kan ya. Pilih yang Q&A, terus kayak cantumin pertanyaan teman-teman di sana ya. Nanti pertanyaannya akan aku bacakan pas sesi Q&A nanti gitu. Nah, mungkin boleh di next.
Oke, nah tadi kita udah bahas sedikit nih tentang, enggak sedikit bahkan kayak banyak banget kayak tentang pengelolaan biaya dan pemahaman akuntansi manufaktur. Pastinya kita perlu ngerekap data dan mencatat data kan ya. Nah kalau misalnya dipikir-pikir nih, mungkin agak riweh ya kalau misalnya satu persatu. Nah teman-teman, ini saatnya teman-teman beralih ke jurnal inventory. Karena dengan fitur jurnal inventory ini, kalian bisa mencatat, mengolah, mengatur, dan mengawasi data data keluar masuk barang. Jadi buat teman-teman di sini nih, baik yang itu staff, manajer di satu perusahaan, ataupun pemilik bisnis, itu kayak ini saatnya teman-teman untuk kelola stok barang dengan mengcari jurnal agar lebih maksimal nih untuk mengurangi adanya selisih pencatatan stok barang. Tadi kan udah di diinstruksikan nih sama Kak Sally kalau misalnya ada beberapa nih biaya-biaya yang harus dihitung, kemudian kayak bahan baku dan biaya overheadnya lumayan banyak kan ya yang harus diperhitungkan saat mengelola perusahaan manufaktur gitu. Nah, karena dengan mengcari jurnal kamu bisa nih untuk mengatur dan mendapatkan laporan persediaan stok barang dengan cepat, akurat, dan real time gitu. Gokil banget gak sih teman-teman? Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut nih atau mau nanya-nanya nih tentang Mekari Jurnal, boleh banget nih untuk sampaikan kebutuhan teman-teman di feedback form kita ya. Nah, mungkin boleh di next. Oke, nah selanjutnya aku mau remind sedikit nih tentang challenge spesial untuk hari ini karena teman-teman bisa dapatkan satu kursus profesional gratis di Mekari University. Bebas mau ambil kursus profesional yang mana aja gratis teman-teman. Tapi ada syaratnya nih untuk menangkan challenge ini. Tapi mudah banget kok teman-teman karena teman-teman cukup posting keseruan mengikuti Dialog Karir Mekari University hari ini di Instagram atau LinkedIn dan dapatkan hadiah ini. Konten yang menarik akan menjadi pemenang di challenge kali ini ya teman-teman. Lumayan banget gak sih teman-teman yang tadi aku bilang kayak ini dapat beasiswa kursus, kalau misalnya udah selesai juga akan dapat sertifikat penyelesaian yang bisa teman-teman pamerin ke perusahaan ataupun partner yang sedang teman-teman lirik gitu. Nah, jumlah vouchernya terbatas ya teman-teman. Boleh banget nih, seperti yang tadi, kayak teman-teman share nih insight yang teman-teman dapatkan hari ini, ataupun hal-hal berkesan yang teman-teman rasakan nih selama mengikuti acara webinar hari ini. Lalu jangan lupa nih, tag akun Mekari University, boleh di LinkedIn ataupun di IG. Jangan lupa buat mention ya teman-teman, biar kita tahu nih kalau misalnya kamu udah posting dan berkesempatan untuk menang. Oke, mungkin boleh di next. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi Q&A. Sekali lagi, aku mau remind nih, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, boleh banget nih untuk tulis pertanyaan kalian di kolom Q&A ya. Oke, kita akan sapa kembali nih Kak Selinya. Hai Kak, sudah siap belum untuk membantu teman-teman kembali? Ya, siap dong. Oke, gokil. Thank you, Kak, udah bersedia nih. Nah, mungkin aku akan mulai dari pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaannya dari kolom diskusi nih di bagian di website pendaftarannya kita. Nah, ini dari Kak Heru Hermawan. Em, di sini dia bertanya, apakah dalam sebuah perusahaan manufaktur, produk turunan lebih efektif menggunakan produk costing atau job order costing atau kombinasi keduanya nih, Kak? Kalau misalnya aku lihat di sini ada Kak Herunya. Kalau misalnya ada Kak Herunya, boleh resen nggak? Hmm, Oke. Untuk mengklarifikasi aja sih pertanyaannya, mungkin ada tambahan dari Kak Herunya. Oke, mungkin Kak Herunya nggak ada kah? Oke, karena nggak ada, mungkin bisa dibantu nggak Kak untuk menjawab kayak. Oke. Produk turunan ya. Mungkin kita untuk teman-teman sedikit konteks ya. Produk turunan itu kadang bisa disebut juga by product ya. Jadi ada by product, ada produk turunan memang. Cuman kadang sering disamakan. By product itu ketika kita produksi suatu barang utama, misalnya kita produksi kue, misalnya ya kue, itu main product. Terus dari main product itu ternyata sebenarnya selama ini ada sisa-sisa yang langsung dibuang. Padahal itu sisa-sisanya kalau kita gabungkan bisa membentuk produk yang mungkin cookies lah ya, cookies coklat yang kecil-kecil misalnya ya. Nah itu by product. Ada lagi produk turunan udah bikin kue, terus kue itu diproduksi lagi jadi bentuk lainnya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah cuman dari pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, cuman sebenarnya kita perlu tahu dulu jenis produk turunannya ini seperti apa. Kalau memang pertanyaannya tadi spesifik ya, proses costing atau job order costing.
kalau memang ini adalah sebuah pabrik yang produk turunannya ini sekali diproduksi, misal 1 bulan produksi selalu 100 piece atau selalu 200 piece. Nah, buatlah itu seperti dengan proses costing. Jadi kita pisah dulu departemennya. Apalagi produk turunan tuh biasanya ada satu checkpointnya dulu ya. Udah selesai baru ada produksi lanjutannya berikutnya jadi produk turunan. Nah, biasanya tuh lebih sering menggunakan proses costing. Jadi kalau proses costing bedanya apa dengan job order costing? Kalau job order costing tadi udah cerita ya. Jadi per pesanan dihitung masing-masing komponennya berapa harganya. Kalau proses costing itu beda, itu per departemen. Jadi dalam proses produksi yang massal itu biasanya dia pisah-pisah, beda-bedain spotnya. Jadi ada kalau misalnya baju ada spot cutting dulu kainnya. Habis cutting ada apa ya? Sebelum showing apa ya udah showing deh showing terus udah dijahit pindah lagi ke spot berikutnya packaging enggak quality control dulu biasanya terus udah quality control nanti ke spot keempat packaging nah barulah jadi finish good. Nah berarti kita udah dapat 4 departemen sama seperti produk turunan. Semoga cukup menjawab ya karena di sini kurang clear produk turunannya jenisnya apa. Tapi kalau seperti ini maka kita bagi per departemen. Proses costing itu dia akan kumpulin biaya per departemen cutting. Biayanya apa aja semuanya. Biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja di cuttingnya berapa orang, berapa jam, berapa biayanya. Terus FOH-nya ya, mesinnya. Mesin cutting itu sangat mahal ya. Dan kalau ada yang komputer tuh, pas auditor saya sempat ngelihat ke pabrik garment yang sangat besar lah ya di Indonesia. Nah itu canggih banget. Jadi dia cutting baju itu kainnya disusun sampai setinggi manusia lah kira-kira ya. Hampir 1 meter lebih 2 meter gitu lah ya kira-kira disusun setinggi itu. Dia ada mesin yang sangat besar. Terus pas mau dipotong itu dia tinggal pakai komputer. Dia misalnya mau potong bentuk Mickey Mouse gitu misalnya ya. Udah mesinnya jalan sendiri gitu. Sekejap selesai. Dan bayangin kain kan tipis ya. Kalau disusun sampai hampir 2 meter berapa banyak kainnya. Kalau sampai salah potong sedikit aja itu kain udah buang semua. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh, maintenance cuttingnya, setting screen dan lain-lain itu adalah biaya dalam satu departemen. Itu dihitung cutting. Nah, baru berikutnya ke showing. Showing ini biasa udah pakai orang. Labornya banyak banget tuh. Luas sekali pabriknya, gudangnya semua dijahit satu persatu. Nah, dikumpulin semua biayanya. Mau biaya benangnya, bahan penolong, mau biaya eh, tenaga kerjanya, mau overhead lainnya, pemeliharaan mesin jahit dan sebagainya. Itu dikumpulin. Baru kemudian di quality control dikumpulin lagi. Berapa biaya barang yang hilang, berapa biaya barang yang tenaga kerja untuk periksa dan lain-lain sebagainya sampai di bed packaging. Setelah kita kumpulkan biaya dari 4 departemen, itu di masing-masing departemen kita akan hitung dari cutting itu selesai berapa, masuk berapa input, selesai berapa output, dibagilah berapa cost per output dari departemen cutting. Masuk ke departemen showing, itu adalah input dari departemen cutting, itu dihitung tambahan biaya dari departemen showing, dapatlah cost per unit per output dari departemen showing. Baru jadi input di departemen berikutnya, dan ditambah biaya di departemen berikutnya yang ketiga, jadilah cost per output dari departemen QC, sampai seterusnya. Nah, itu namanya proses costing. Umumnya karena produk turunan itu mencapai satu checkpoint departemen dulu baru produk turunan. Nah, biasanya dia lebih banyak pakai proses costing. Kecuali di sini produk turunannya udah jadi satu produk, tapi ada turunannya lagi berdasarkan custom dari customer. Berarti itu lebih cocok job order costing. Mungkin seperti itu ya, jadi ngejelasin proses costing. Tapi semoga menjawab. Oke, thank you Kak buat jawabannya. Semoga ini membantu Kak Heru ya untuk jawabannya yang mungkin akan menonton rekaman ini nanti. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi Kak. Dia bertanya nih, tadi kan Kak Sally kan udah menjelaskan nih tentang kayak cara proses costing itu seperti apa gitu kan ya lewat sheet yang tadi gitu kan. Nah, di sini ada satu challenge lagi nih. Dari anonymous attendee, dia kayak bertanya gitu Kak. Kayak gimana nih kalau misalnya kita produksi beragam jenis produk yang beberapa produknya itu menggunakan bahan yang sama, tapi harga bahan tersebut tuh kayak sering berubah-ubah nih. Em, Gimana nih Kak? Ada nggak tips untuk membantu eh, masalah ini gitu, tantangan ini gitu? Oke, ya, kalau ini berarti diselesaikannya bukan dengan cara akuntansi ya, tapi dengan dari sisi mungkin aku sebutnya teknis atau SOP. Nah, beberapa rekomen yang tadi sempat aku mention ya. Jadi selain
mengurangi biaya selain dari cara menghitung yang lebih akurat, ada beberapa rekomendasi teknis. Pertama, perbaiki supply chain management gitu. Perbaiki supply chain management itu berarti kita harus pilih supplier yang eh, paling bisa kita andelin lah. Kita akan dapat beberapa quotation dari supplier ya. Nah, quotation itu kalau bisa dibuat mengikat gitu loh. Jadi dikontrak dengan supplier bahwa seterusnya nih langganan nih suppliernya pokoknya sama aku harus selalu kasih harga sekian dalam waktu berapa lama. Biasanya itu sih, itu wajar sekali ya kalau apalagi skala perusahaan manufaktur yang kemungkinan proses belinya akan sangat sering. Jadi sangat wajar ketika supplier itu diikat dengan kita gitu sebagai produsen mengikat untuk jangka waktu tertentu. Jadi bukan berarti supplier itu nggak boleh berubah harga, boleh, tapi dalam jangka waktu tertentu itu nggak boleh gitu. Kita bisa mengikat itu wajar dalam manufaktur ya. Kemudian eh, kalau harga bahan baku dari sisi akuntansi, kalau misalnya kita sudah menggunakan dari sisi perhitungan ya, recommended menggunakan software. Jadi once harga bahan itu berubah, maka nanti eh, harga bahan baku ya, maka nanti harga per produk outputnya itu langsung berubah dan kita nggak akan kecolongan, nggak tahu kalau oh ternyata harganya berubah dan sebagainya. Nah itu recommended pakai software. Terus seterusnya lagi, em, kalau sampai harganya berubah-berubah, kita sebaiknya bikin ini untuk antisipasi ya, karena satu-satunya cara mencegah harga nggak berubah ya benerin dari vendornya. Karena itu di luar area kita ya. Jadi harus memang dari vendornya, cari vendor yang tepat, atau cari substitusi bahan baku, atau di kontrak vendornya gitu ya. Dari sisi kedua, dari akuntansi pakai software, kalau enggak hal tersebut akan sulit di tracking ya. Itu untuk mempermudah tracking pakai software itu udah jawaban banget gitu. Terus yang ketiga, em, apa tadi ya? Harga berubah-berubah dari sisi teknis, dari sisi tracking. Oh, dari sisi antisipasinya ya, atau kita bisa bilang untuk bikin SOP kita lebih bagus lah. Kita harus bikin range harga. Kalau kita udah tahu itu akan berubah, kita harus sediain range harga dan margin itu harus sesuai dengan range tengahnya perubahan harga itu. Mungkin contohnya gini, bahan baku tuh biasanya 5.000. Dia suka berubah, kadang jadi 7.000, kadang jadi 8.000, kadang 9.000. Nah, kita harus tetapin range-nya. Kita harus tahu, kita pelajari trennya dan tetapkan range-nya. Berarti harga bahan baku kita itu adalah 5.000 sampai 9.000. Maka buatlah eh, margin yang kalau bisa pakai harga terakhir kalau masih price-nya masih bisa bersaing ya. Marginnya jangan dihitung dari 5.000, tapi marginnya dihitung dari 9.000. Misalnya marginnya eh, eh, si Anonymous mau marginnya 50% ketinggian ya, 30% lah, 30%. Maka ambillah margin harga jual 130% dari 9.000, jangan jadi dari 5.000. Terus lihat apakah itu masih bersaing dengan pasar. Kalau masih bersaing, maka ya udah ambil itu. Tapi kalau kurang bersaing, ambillah titik tengah dari 5.000 sama 9.000. Ya udah ambil titik tengahnya. Tapi sambil mengupayakan dua hal yang sebelumnya ya. Perbaiki supplier, pakai software untuk mempermudah tracking. Jadi kalau udah keseringan sampai harga 9.000, maka itu harus di stop margin, berarti udah harus mengikuti yang 9.000. Kurang lebih itu sih, mungkin tiga hal ya. Semoga membantu si Anonymous. Thank Oke, you. thank you Kak untuk jawabannya. Itu jawaban untuk jawabannya Kak Anonymous Attendees ya. Semoga membantu ya Kak. Nah, mungkin aku akan masuk ke soal berikutnya nih Kak. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Gilbran. Dia bertanya tadi kan Kak Sally sempat menyebutkan nih kalau misalnya bahan baku itu jangan diasumsikan langsung ke beban gitu atau expense gitu. Nah, gimana kalau misalnya asumsi kita bahan baku itu di masa depan akan menjadi aset, tapi ternyata di tengah jalan itu tuh kayak dihitung menjadi beban karena ada satu keadaan yang nggak terduga gitu Kak. Itu gimana sih cara nyikapinya atau kayak ada tips yang bisa membantu gitu nggak Kak? Oke. eh, Cost dan expense itu sebenarnya konsep ya, tapi perlakuannya tergantung kejadian realnya gitu. Jadi kalau
bahan baku dibeli, benar itu harus masuk cost di mana cost itu dikategorikan sebagai cost yang inventory, bukan cost yang expense. Ketika terjual, perlahan-lahan cost yang tadinya dianggap inventory pindah ke expense sebagai COGS. Kalau sampai cost itu di tengah jalan kejadian tidak terduga, misalnya hilang, rusak dan sebagainya, ya otomatis akuntansi itu mengikuti kondisi aktual. Ya, berarti memang harus langsung masuk ke expense. Tapi eh, itu tergantung ya penilaian setiap perusahaannya. Ada perusahaan yang langsung taruh ke COGS, which is sebenarnya agak kurang bagus. Kenapa? Karena kalau si bahan baku ini ternyata hilang atau rusak, jadi bukan karena dijual atau bukan karena tiba-tiba ada yang beli borong langsung semuanya sehingga bahan bakunya juga dibeli langsung gitu ya. Artinya dia bahan baku nggak sempat diproses jadi barang jadi dulu, tapi langsung diborong sama satu orang yang pengen banget bahan baku sampai beli bahan bakunya sama kita, padahal kita nggak jual bahan baku. Nah, kalau itu benar masuk COGS. Tapi kalau karena bahan baku itu hilang, rusak, dicuri atau ternyata ada ya yang tidak terduganya yang semacam itu ya. Itu sebaiknya jangan masuk COGS. Kenapa? Karena kalau masuk COGS, ketika kita analisa laporan keuangan, kalau itu masuk COGS padahal tidak terjual, maka margin kita tuh akan rendah banget. Laporan keuangan kita akan jelek kalau dilihat investor atau pemilik dan sebagainya. Jadi kalau sampai terjadi yang seperti itu, maka masukannya ke biaya akun biaya yang tidak terduga. Contoh, apakah biaya eh, karena error ya, biaya perhitungan yang salah. Nah, itu masukin ke akun yang terpisah. Biaya karena rusak, masukin ke akun biaya yang barang rusak atau apa gitu ya. Bisa barang rusak pun itu ada akunnya dan kalau sebisa mungkin yang rusak itu masih bisa dijual lagi. Kita jual scrap dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi itu harus dipisah. Di mana dipisah itu keluar dari COGS ya. Jadi kan revenue COGS, baru bawahnya ada operational expense ya. Nah, masuknya udah operational expense, jangan masuk COGS. Karena dari revenue ke COGS itu di tengah ada yang namanya gross margin. Nah, ini yang sering banget gross margin jadi tolak ukur investor gitu. Atau pemilik ngelihat bagus apa enggaknya suatu perusahaan berjalan dari gross margin. Jadi dua kondisi ya. Kalau perusahaan lain atau pelanggan kita mengakuisisi atau beli langsung semua bahan baku kita, masukkan ke COGS. Nggak masalah. Itu hal yang bagus kan kita jual. Kita untung, ada marginnya, masuk COGS. Tapi kalau nggak tentu, ya berarti masuk ke operational expense. Jangan masuk ke COGS. Semoga menjawab ya. Dari Gilbran mungkin kalau ada yang mau ditanggapin boleh ya. Eh, open mic. Oke, ini udah ada jawaban nih dari Kak Gilbran. Oke, Oke, oke. Kak Sally, Sip. I see. Thank you. Thank you. Paham-paham, Kak. Oke, siap. Mantap. Thank you, Kak Gilbran, untuk pertanyaannya. Thank you juga nih, Kak Sally, untuk udah bersedia nih untuk udah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari peserta-peserta pada hari ini. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir kita ya, teman-teman, karena nggak terasa nih waktu sesi Q&A udah berakhir. Semoga sesi pada hari ini tuh kayak membantu rasa penasaran kalian ya teman-teman. Thank you juga ya Kak Sally udah bersedia nih untuk mengisi sesi pada Thank hari you ini dan kayak kasih semuanya. sesi yang luar biasa insightful nih buat teman-teman kita semua gitu. Nah, aku ingin izin menyimpulkan sesi pada hari ini teman-teman. Kayak, oke, dalam dunia manufaktur ini yang penuh daya, tentunya kayak kita butuh nih ketelitian agar setiap angka itu terus terjaga. Karena ada biaya produksi yang wajib dipelihara nih, seperti biaya overhead, bahan baku, dan tenaga kerja. Tapi untung ada managerial accounting di atas perhitungan biaya. Perhitungan formula bisa jadi lebih seksama, ini bisa bantu bisnis kamu tetap berjaya. Nah, itu menjadi penutup itu yang menjadi kesimpulan dari sesi ini ya teman-teman. Nah, mengakhiri sesi Q&A hari ini, aku ada sedikit pantun nih buat teman-teman. Nah, pergi ke pasar beli karikatur, sampai di pasar lupa keranjang belanja. Hari ini masih bingung kelola biaya, biaya manufaktur. Yuk pelajari lebih lengkapnya di Mekari University aja. Cakep banget gak tuh teman-teman? Nah, selanjutnya aku ingin izin memperkenalkan nih, menyambung dari pantun tadi. Memperkenalkan kursus yang dari tadi aku singgung dan promo menariknya dari Mekari University yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan kebutuhan. Pertama, mungkin boleh di next.
bagi teman-teman yang ingin memahami lebih jauh lagi nih tentang manajerial akuntansi biaya seperti yang tadi kita bahas di hari ini, bisa banget nih ambil kursus yang ini, Managerial Accounting, Cost Concept, Cost Behavior, and Cost Reporting. Tadi kan udah di-spill sedikit tuh sama Kak Sally. Untuk lebih lengkapnya, bisa ambil kursus yang ini ya. Kemudian boleh di next. Dan untuk teman-teman yang mau belajar untuk mengoptimalkan biaya pengeluaran perusahaan manufaktur atau penjualan secara satuan ataupun jumlah yang lebih kecil, itu boleh banget nih dalami job order costing seperti yang Kak Sally bilang tadi. Gitu. Dua-dua course ini diajarkan oleh SME profesional ya teman-teman, Kak Sally Devinaki sendiri, speaker kita hari ini. Jadi knowledge-nya itu udah pasti verified tentang biru dong, legitnya gitu. Mungkin boleh di next. Oke, kenapa sih teman-teman harus belajar bersama kami di Mekari University? Karena seperti teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman, di dalam kursus Mekari University ini, teman-teman bisa mendapatkan kemudahan akses kursus yang fleksibel dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa nonton videonya ataupun akses konten pembelajarannya dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Kemudian ada juga nih praktik langsung dengan studi kasus intensif dengan template pengerjaan. Jadi lengkap banget nih teman-teman. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat penyelesaian dan pembelajaran dari praktisi berpengalaman. Salah satunya dari Kak Sally Devinaki tadi. Nah, dari penjelasan sesi hari ini udah kebayang dong kayak berapa banyaknya ilmu baru dan pengalaman yang teman-teman akan dapatkan dari Kak Sally. Buat teman-teman nih yang mau upskill diri lewat Mekari University, teman-teman bisa nih, mungkin boleh di next. Oke, nah buat teman-teman nih yang mau upskill diri lewat Mekari University, teman-teman bisa langsung nih beli kursusnya dan gunakan kode voucher DK32 untuk mendapatkan diskon 50% untuk kursus di Mekari University. Yuk, buruan di-redeem karena vouchernya hanya berlaku hari ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Sekali lagi, kode voucher ini hanya bisa dipakai hari ini aja. Cuman seharga kopi susu loh teman-teman. Kamu bisa increase knowledge langsung dengan pakar ahlinya. Oke, mungkin boleh di next. Oke, terakhir kita ingatkan kembali nih teman-teman, bagi teman-teman yang belum menyampaikan feedback tentang webinar hari ini, yuk segera isi feedback form dengan klik link yang ada di kolom chat box agar teman-teman bisa dapatkan rekaman webinar, e-certificate, dan penawaran menariknya dari Mekari University. Nah, kalau misalnya tadi aku lihat di kolom komentar, di kolom chat box lumayan banyak ya nanya tentang sertifikat dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman sekali lagi aku informasikan untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman kan punya LMS masing-masing kan ya di websitenya kita kayak udah daftar, kemudian akan masuk ke halaman webinar hari ini. Nah, kalau misalnya udah nih isi red task-nya, kemudian kayak masih nih progresnya itu masih 80%, teman-teman harus melengkapi ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman udah upload bukti kehadiran, itu berupa kayak boleh langsung aja screenshot halaman ini, kemudian filenya itu kalian teman-teman upload di bagian klaim sertifikat pada LMS-nya kita atau di link yang udah teman aku share di kolom chat box ya teman-teman. Jadi bisa banget langsung aja di screenshot halaman ini, kemudian upload aja filenya itu di bagian klaim sertifikat pada LMS teman-teman gitu. Oke. Nah, teman-teman nggak terasa udah 1 jam berlalu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman itu bisa dapetin insight yang menarik dan teman-teman butuhkan ya. Aku dan tim mohon maaf nih kalau misalnya ada salah kata dan pengucapan. Dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya ya. Bye-bye, thank you semua yang udah join. Have a good day.